Selamat siang, Bu Ugi. Siang Bu Ais. Gimana nih kabarnya nih, Bu Ugi? Alhamdulillah baik. Gimana Bu Ais kabarnya? Alhamdulillah, saya juga baik, Bu Ugi. Iya. Bu Ugi, hari ini mau melaksanakan sesi coaching ya sama Bu Novita? Iya Bu. Hari ini ada jadwal coaching saya. Kemarin Bu Novita teh ngebel ke saya, katanya ada sesuatu yang mau dicurhatkan gitu, mau dibicarakan ya. Itu seperti itu. Oh iya, baik, saya senang sekali nih dapat mengamati nanti prosesi coaching Bu Ugi sama Bu Novita. Jadi saya juga dapat berkesempatan untuk bertemu dengan Bu Ugi, Bu Novita. Jadi saya ingin menyampaikan bahwa tujuan kita hari ini adalah memberikan umpan balik yang membangun untuk Bu Ugi dan bisa berdiskusi mengenai apa yang berjalan baik dan apa yang berjalan yang ingin ditingkatkan lagi. Iya. Seperti itu ya Bu Ugi ya. Iya. Baik, ini saya mau nanya dulu nih Bu Ugi, boleh nih? Boleh. Iya nih. Kira-kira nih apa yang ingin Bu Ugi kembangkan dalam proses coaching yang akan Ibu Ugi lakukan? Oke. Itu Bu ya yang ingin saya kembangkan dari sesi coaching itu, yang akan dilakukan nanti itu kompetensi tentang kehadiran penuh gitu ya, kemudian menyimak gitu ya, dan juga nantinya saya mampu membuat pertanyaan-pertanyaan yang berbobot terhadap coaching dan juga mendengarkan dengan rasa, seperti itu Bu. Jadi yang lebih spesifiknya adalah mendengarkan dengan rasa gitu, Bu Ugi. Kalau yang Atau tiga-tiganya yang enggak, iya. Bu. Kalau yang spesifik mungkin itu kan tadi kompetensi dasarnya ya, kompetensinya ya yang ingin dikembangkan. Cuman ada yang spesifiknya mungkin ke ini Bu ya, yang mendengarkan secara penuh gitu ya, mendengarkan secara penuh sehingga ketika saya mendengarkan otomatis kan nanti juga akan timbul tuh nantinya pertanyaan-pertanyaan yang berbobot yang akan menggali potensi si coach tersebut Bu, seperti itu. Oh ya. Jadi Bu Ugi, apa saja nih yang ingin saya amati apa namanya dalam proses coaching Bu Ugi? Oke. Berarti nanti Ibu fokus ya observasinya ke ketika saya mendengarkan dulu, tidak ke coach gitu ya, ketika coach bercerita gitu ya. Dan juga apakah saya nantinya membuat pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang diutarakan sama coach tersebut, begitu Bu. Baik Bu Ugi, harapan Bu Ugi nih biar observasi kita ini lebih lebih semangat lagi, lebih mantap lagi. Dari observasi kita ini apa harapan yang paling Bu Ugi harapkan? Oke, jadi maksudnya indikatornya ya Bu ya, berarti indikator ketercapaian gitu ya, saya melaksanakan coach ini. Jadi saya nanti dikatakan berhasil mungkin Bu kalau saya melihat si coach saya itu bisa menemukan solusi atas permasalahan yang dia hadapi. Jadi dia menemukan solusinya sendiri gitu. Saya menganggap bahwa sesi coachingnya berhasil kalau si coach tadi bisa menemukan solusi atas permasalahannya itu. Seperti itu Bu. Baik, siap. Bu Ugi, selamat meng-coaching, selamat melakukan prosesi coaching. Semoga harapan yang Ibu Ugi tadi sampaikan tadi tercapai. Dan saya akan mengamati apa yang Ibu Ugi minta tadi. Siap, Bu Ugi? Oke, siap. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Waalaikumsalam. Wah, Bu Novita datang nih. Alhamdulillah, ya sehat. Bu Novita baru datang. Ini kemarin Bu Novita sempat bel saya. Sepertinya ada sesuatu, ada masalah gitu. Iya Ibu, benar nih. Terima kasih ya Bu sebelumnya, terima kasih atas waktunya. Betul Bu, saya kemarin sengaja menghubungi Ibu karena memang saya ada sedikit masalah nih Bu yang ingin saya diskusikan dengan Ibu gitu Bu. Oke. Tapi sepertinya kita punya waktunya sedikit ya Bu ya. Iya. Kira-kira 15-20 menit Oke, lah ya kita siap. punya waktu. Jadi apa nih tujuan akhir dari sesi kita berbicara atau Ibu curhat nih? Pastinya ingin dong Ibu ada Iya, hasil gitu betul, ya dari Bu. pembicaraan ini. Apa nih
keinginan Bu Novita gitu di akhir pembicaraan ini dapat apa nih? Ya tentunya Bu, ketika nanti saya sudah berbincang-bincang nih dengan Ibu, ya tentunya saya pengen mendapatkan solusi Bu dari apa yang menjadi keresahan saya saat ini gitu. Ya, mudah-mudahan ya, Bu, ya. Mudah-mudahan ada solusinya gitu ya Bu ya. Iya, Oke. Oke, coba deh Bu Novita ceritakan sebenarnya apa sih permasalahan yang tengah Ibu hadapi saat ini sehingga Ibu sampai bel saya seperti itu. Iya Bu, baik. Jadi gini Bu, jadi di tahun ini tuh Bu, alhamdulillah sebetulnya ya Bu, kami nih di sekolah itu masyarakat mempercayakan anak-anaknya untuk sekolah di sekolah kami gitu ya Bu ya. Jadi akhirnya nih siswa yang masuk tahun ini itu lebih banyak daripada siswa yang keluar Bu. Nah sebetulnya ini adalah satu kebanggaan mungkin Iya, ya Bu bagus buat ya. kami, tapi ternyata ini juga menjadi dilema Bu buat saya gitu. Kenapa jadi dilema? Karena ternyata kita tuh rombel di sekolah itu ternyata tidak mencukupi untuk memfasilitasi semua siswa yang masuk itu gitu Bu. Kita hanya punya 33 rombel Bu, sementara sekarang jumlah kelas yang ada tuh ada 36, sehingga kekurangan 3 rombel Bu. Dan akhirnya pihak Wakasek Sarana beserta dengan kurikulum berdiskusi dengan kepala sekolah dan akhirnya membuat satu kebijakan nih Bu, sehingga ada beberapa ruangan yang dialihfungsikan Bu. Nah salah satu ruangan yang dialihfungsikan itu adalah ruangan laboratorium biologi gitu ya Bu ya. Nah ini adalah yang membuat Itu saya masalahnya, betul gitu. Bu, itu yang membuat saya menjadi resah gitu ya Bu ya. Saya khawatir Bu gitu ketika kita nggak punya laboratorium gitu ya Bu ya. Saya sebagai guru biologi tuh saya khawatir bagaimana dengan anak-anak saya ketika tidak ada laboratorium, bagaimana mereka akan melakukan kegiatan praktikum gitu ya Bu ya. Ini yang menjadi keresahan saya selama ini gitu Bu. Berarti permasalahannya dengan membludaknya gitu ya betul. peserta didik baru gitu. Selain itu menunjukkan bagusnya berarti kan gitu ya pelayanan pendidikan di sekolah Ibu. Betul. Namun dilema juga tuh karena Iya, Bu. ruangannya tidak mencukupi seperti Betul, itu ya. seperti itu. Sehingga tadi ada ruang laboratorium yang dijadikan kelas, Bu. gitu ya. Iya. Gitu. Oke, seperti itu. Itu Iya, menjadi betul, masalah betul. sekali ya buat Iya, Ibu Bu, Novita. iya betul Bu, karena menurut saya nih Bu, kalau biologi tanpa praktikum itu kayaknya apa ya Bu, praktikum itu adalah ruhnya biologi gitu ya Bu ya, kalau menurut saya. Karena dengan kegiatan praktikum itu ternyata siswa itu dia bisa lebih apa ya, dia tuh lebih bersemangat untuk belajar gitu. Jadi Mereka tuh menemukan gitu betul ya. Bu, mereka itu lebih semangat, kemudian lebih antusias dalam kegiatan pembelajaran, kemudian juga motivasi belajarnya juga terkadang bisa meningkat dengan kegiatan itu ya, praktikum. Kemudian kan di dalam kegiatan praktikum juga siswa itu didorong untuk berpikir kritis ya, kemudian dia untuk menemukan sendiri ya dengan inquiry mungkin seperti itu. Kemudian mereka juga akan belajar lebih aktif, belajar berkolaborasi ya bersama teman-temannya gitu, belajar bertanggung jawab dan lain sebagainya. Jadi kalau menurut saya Bu, praktikum itu penting sekali, penting banget ya, penting banget, apalagi biologi kalau tanpa praktikum rasanya apa ya Bu, hambar mungkin ya, seperti itu ya Bu ya. Iya, Bu, makanya ya saya dilema sekali, saya merasa cemas ya Bu ya, seperti itu. Oke, jadi itu permasalahan Bu Novita. Nah kalau dilihat dari level dari 1 sampai 10, permasalahan Ibu ini ada di level berapa tuh Bu? Kalau di level mungkin karena memang sekarang kita benar-benar nggak ada lab, mungkin di level terendah mungkin ya Bu ya, karena memang ruangannya nggak ada gitu, mungkin level rendah lah ya Bu ya, seperti itu. Iya bagus. Ini ya tentunya itu kan level rendah itu sangat tidak diinginkan lah betul, oleh Ibu Bu, Novita betul. ya. Jadi idealnya itu kan kita di level 10 ya, betul, dalam hal Bu, ini betul. gitu. Lalu ada nggak usaha Bu Novita untuk meningkatkan ke level yang lebih bagus? Tentunya ingin ke level berapa tuh? Iya Bu, tentunya ingin ya Bu ya, saya tentunya ingin meningkatkan Bu. Kalau misalnya sepertinya kalau ke angka 10, level 10 terlalu berat karena memang kita memang ruangan tidak ada ya Bu ya, seperti itu. Jadi mungkin saya akan mencoba Bu di level 7 lah ya, saya akan meningkatkan ke level 7 mungkin seperti itu. Oke.
untuk meningkatkan ke level 7 tentunya ada usaha yang harus Betul. Ibu usahakan gitu ya. Betul. Selama ini sudah adakah usaha-usaha yang Ibu lakukan untuk mencapai itu? Saya sedang mengupayakan ya Bu. Saya sedang mengupayakan supaya dari level tadi yang rendah itu Ya, bisa meningkat naik ya, ke Bu. level 7 gitu ya Bu ya. Saya sudah mengupayakan beberapa upaya Bu. Salah satunya misalnya ketika ada materi-materi yang sederhana gitu ya Bu ya, kegiatan praktikum yang sederhana, saya mencoba melakukan kegiatan praktikum di dalam kelas Bu. Jadi saya dengan peralatan yang sederhana mungkin ya Bu ya, saya lakukan di dalam kelas gitu. Jadi biar siswa itu tidak yang namanya biologi itu harus praktikum Iya, kalau iya, menurut iya. saya ya Bu ya. Jadi jangan sampai hanya teoritis saja gitu. Jadi saya sudah berusaha untuk kegiatan-kegiatan praktikum yang sederhana sudah saya lakukan di dalam kelas gitu. Meskipun tidak ada lab gitu Ya, ya. meskipun tidak ada lab. Sebetulnya kalau alat lab kita alhamdulillah lengkap ya Bu ya, alhamdulillah lengkap. Cuman ruangannya mungkinnya labnya itu yang nggak ada, sehingga saya untuk yang sederhana itu saya berusaha mencoba untuk melakukannya di dalam kelas gitu Bu. Nah kemudian untuk yang kegiatan praktikum yang agak kompleks nih Bu, yang agak kompleks ini sebetulnya yang menjadi kekhawatiran buat saya Bu. Tapi saya terpikir begini Bu, saya berpikir tadi saya kepikiran nih Bu, kalau untuk yang kompleks mungkin saya pertama akan coba berdiskusi dengan laboran Bu. Saya akan koordinasi dengan laboran, siapa tahu beliau bisa membantu saya gitu ya Bu untuk menyiapkan alat bahan yang diperlukan untuk kegiatan praktikum. Karena untuk yang praktikum kompleks itu memang kalau harus disiapkan oleh guru itu luar biasa Bu, karena memang repot ya Bu, harus mempersiapkan alat dan bahan itu kan butuh waktu gitu ya. Makanya nanti saya akan coba menghubungi laboran, siapa tahu beliau bisa membantu saya untuk mempersiapkan sehingga kita akan tetap bisa melakukan kegiatan praktikum walaupun di kelas ataupun di lingkungan sekolah gitu ya, di tempat lain gitu. Kemudian kalaupun misalnya ini nggak bisa dilakukan gitu ya Bu ya, saya terpikir sekarang itu kan perkembangan teknologi sudah semakin luar biasa canggih ya Bu ya, udah semakin hebat gitu ya. Saya berpikir untuk menghadirkan laboratorium virtual Bu. Jadi jadi saya akan mencoba menghadirkan laboratorium virtual buat anak-anak gitu ya, dengan menayangkan video yang tentang kegiatan praktikum yang telah dilakukan oleh orang lain mungkin seperti itu ya Bu ya. Mereka dengan menyaksikan, mudah-mudahan dengan laboratorium virtual ini tidak mengurangi marwah praktikumnya mungkin ya Bu ya. Jadi walaupun mereka tidak melakukan kegiatan praktikum langsung, tetapi mudah-mudahan mereka akan tetap mendapatkan esensi dari kegiatan praktikumnya itu gitu Bu. Nah kemudian juga tadi saya terpikir nih Bu, untuk materi-materi tertentu nih saya sepertinya bisa melakukan dengan pembelajaran dengan model kontekstual Bu. Jadi biar pembelajarannya tuh lebih nyata ya Bu ya. Jadi saya akan mencoba menerapkan itu Bu untuk untuk materi-materi tertentu gitu ya, seperti misalnya materi tentang ekosistem atau perubahan lingkungan gitu. Jadi saya akan mengajak siswa ke langsung ke lingkungan, sehingga nanti saya akan menghadirkan laboratorium alam gitu ya. Jadi laboratorium alam untuk peserta didik saya gitu. Mungkin dengan kontekstual ini mereka akan bisa lebih belajar lebih nyata gitu ya, seperti itu mungkin Ibu. Oke Ibu, tadi banyak sekali ya rencana yang ingin Ibu ingin Ibu laksanakan gitu ya, terkait dengan tidak adanya ruang lab gitu. Tadi kan diantaranya Ibu sudah berjalan ya praktek sederhana gitu ya di dalam kelas gitu ya. Kemudian mau berbicara dengan bagian lab gitu ya. Kemudian Ibu juga berencana ingin lab virtual ya seperti itu. Kemudian juga Ibu berencana melakukan pembelajaran secara kontekstual. Nah dari keempat rencana Ibu tadi, kira-kira yang lebih nyaman dan lebih memungkinkan untuk dilaksanakan dalam waktu dekat lah tentunya Ibu ya, yang mana tuh kira-kira Bu dari keempat itu? Untuk yang dilaksanakan sebetulnya yang sudah berjalan ya? Yang sudah berjalan itu adalah tadi ya Bu, kegiatan praktikum di dalam kelas yang sederhana ya. Seperti kemarin tuh saya udah mencoba
di kelas 12 Bu dengan materi metabolisme, itu ada materi enzim ya Bu. Di situ saya mengajak anak untuk melakukan kegiatan praktikum sederhana dengan menguji enzim amilase ya di situ ya Bu ya. Jadi itu udah saya lakukan dan alhamdulillah Bu bisa berhasil ya, walaupun dilakukan di dalam kelas gitu. Untuk selanjutnya mungkin saya akan coba terapkan di tadi ya, upaya yang saya akan lakukan tadi, saya mungkin akan mencoba menerapkan itu Bu gitu. Semuanya? Mungkin bertahap Bu, mungkin bertahap ya, bertahap. Yang lebih ini paling yang mana tuh, lebih Bu? dekat yang mungkin bisa saya lakukan mungkin untuk tadi ya Bu, pembelajaran Kontekstual kontekstual ya. iya, karena memang materi selanjutnya itu adalah tentang ekosistem ya Bu ya, di kelas ini untuk materi kelas 10 nih ada ekosistem. Mungkin nanti saya akan menerapkan itu ya, pembelajaran kontekstual dengan laboratorium alam gitu ya, mereka akan mengamati langsung di alam secara langsung ya, jadi secara nyata gitu ya. betul Bu, mungkin ini ya akan lebih mudah mungkin ya untuk dilaksanakan ya Bu ya. Dilaksanakan betul. Iya. Terkait rencana Ibu ini, kira-kira ada nggak yang bisa membantu? Yang namanya kita punya rencana itu kan harus ada komitmen ya Bu ya, untuk bisa dilaksanakan iya, gitu. betul, Karena betul. kalau kita suka lupa lagi nih untuk Iya, melaksanakannya betul, gitu ya. iya. Kira-kira ada nggak orang gitu ya, atau rekan Ibu yang bisa membantu untuk mengingatkan gitu akan rencana Ibu ini? Betul Bu, jadi sebetulnya sebelum saya melakukan coaching ini dengan Ibu juga sebetulnya sudah ada perbincangan dengan rekan sejawat Bu. Iya. Jadi mungkin nanti saya akan melakukan koordinasi lah Bu ya, berkolaborasi dengan rekan sejawat untuk melakukan segala upaya ini Bu, sehingga nanti tentunya ini bukan, kegelisahan ini bukan hanya pada diri saya sendiri gitu ya Bu, juga mungkin nanti ini juga mungkin sama dirasakan oleh guru biologi ya. Betul Bu, guru biologi yang lain tuh pasti merasakannya gitu. Makanya nanti saya akan kolaborasi bagaimana caranya nih, walaupun kita dengan keterbatasan kita akan tetap melakukan kegiatan praktikum gitu. Oke, baik. Sepertinya ini kita waktunya sudah mau habis nih Bu Novita. Oke, Terakhir apa nih dari pembicaraan kita ini dari awal sampai akhir yang Ibu dapatkan itu apa? Coba. Alhamdulillah Ibu, luar biasa sekali. Terima kasih ya Bu Ugi ya, dari perbincangan tadi dengan Bu Ugi, akhirnya saya dapat menemukan pencerahan ya Bu ya, bagaimana caranya saya dengan keterbatasan di sekolah saya bisa melakukan kegiatan praktikum gitu ya Bu ya, walaupun kita nggak punya lab ya, betul sekarang, tapi mudah-mudahan kita bisa tetap melakukan kegiatan praktikum. Alhamdulillah Ibu, dengan perbincangan dengan Ibu akhirnya saya mendapatkan solusi ya Ibu. Itu solusi dari Ibu sendiri ya, saya hanya mengarahkan saja Bu ya. Terima kasih Ibu. Mungkin cukup aja ya Ibu Novita, Baik, kita Ibu, baik, gitu terima ya. kasih Ibu. Sama-sama Ibu Novita. Ibu, mungkin nanti kita akan agendakan lagi untuk berbincang kembali barangkali ya Ibu, nanti saya akan menginformasikan betul nanti bagaimana nih setelah saya melakukan segala upaya itu, bagaimana hasilnya nanti saya akan informasikan ke Ibu. Mudah-mudahan Ibu selalu bersedia mendengarkan saya curhat. Terima kasih Ibu. Iya, baik. Assalamualaikum. Mana nih perasaannya dulu nih, sebelum perasaan saya ya. mengajukan pertanyaan nih. Aduh, tarik nafas dulu boleh Bu Ugi? Boleh. Iya, Mindfulness boleh. dulu ya Bu Iya, ya. mindfulness dulu lah biar Iya. ya. Aduh, soalnya tadi kayaknya proses coachingnya sangat ya greget ya. Saya melihatnya berdua itu sangat semangat sekali, apalagi Bu Novita terdorong sekali coachingnya, benar-benar semangat. Gimana nih? Nah, kita tarik nafas bersama-sama apa? Oke, yuk. Kita tarik nafas yang dalam ya. Ayo Bu Novita ikutan. Aduh, sepertinya tadi Bu Novita sudah tarik nafas yang dalam ya. Baik, gimana Bu Ugi perasaannya nih setelah perasaannya senang tentunya Bu ya, karena dengan sesi coaching tadi saya bisa ngobrol banyak sama Bu Novita. Bu Novita pun bisa dia menemukan sendiri solusi atas permasalahan yang dia hadapi gitu ya Bu ya. Itu sudah seperti itu perasaannya juga pokoknya. Baik, Bu Ugi nih ada pertanyaan nih ya, sebelum saya menyampaikan hasil pengamatan tadi ya. Jadi Bu Ugi ini kira-kira tadi sudah menjalankan apa yang Bu Ugi ingin kembangkan tidak nih tadi sesi tadi? Dari sesi coaching tadi menurut saya nih Bu ya, saya sudah dapat melakukannya dengan alur tirta ya. Alur tirtanya menurut saya itu udah berjalan gitu ya.
Kemudian prinsip-prinsip coachingnya pun sudah saya dapat menerapkannya gitu ya. Saya sudah melakukan perhatian penuh gitu ya, sudah mendengarkan secara aktif ya, menyimak apa yang si Ibu Nopita tadi sampaikan. Kemudian saya juga sudah dapat melakukan pertanyaan-pertanyaan berbobot dari hasil menyimak tadi, Bu. Nah, seperti itu. Iya. Wah, sepertinya apa yang saya amati ini sesuai dengan apa yang Ibu dibayangkan ya. Wah, iya. Boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya? Boleh, Ibu, Ugi, boleh. baik. Jadi pertama-tama saya melihat bahwa Bu Ugi itu sudah mahir ya dalam membangun hubungan baik. Sudah membaik dalam membangun hubungan baik dengan Koci tadi, Bu Nopita tadi ya. Dan Bu Ugi juga sudah melakukan pertanyaan terbuka dengan hangat, empatik gitu ya, dan menciptakan suasana ya semangat sekali. Terus saya juga tadi melihat bahwa Bu Ugi sudah menjadi pendengar yang aktif dan mendengarkan dengan rasa. Karena tadi saya lihat Bu Nopita itu keluar semua. Iya, keluar semua permasalahannya, iya. Sampai Bu Nopita juga menemukan solusinya sendiri. Jadi benar-benar Bu Ugi itu mendengarkan gitu ya. Sampai benar-benar Bu Nopita itu habis gitu apa yang ingin dibicarakan dengan Bu Ugi itu hasil pengamatan saya. Selanjutnya juga di sini secara keseluruhan saya juga terkesan dengan kemampuan Bu Ugi ya dalam menerapkan prinsip-prinsip coaching tadi, yaitu dengan menggunakan alur tirta, mendengarkan dengan aktif dan rasa. Dan saya yakin ketika Bu Ugi berlatih terus menerus, Bu Ugi akan mengembangkan bakat Bu Ugi dalam mengcoachi seseorang itu, atau dalam mengcoach seseorang itu akan semakin hebat ya Bu Ugi ya. Baik. Kemudian nih satu lagi nih Bu Ugi, sebelum kita mengakhiri sesi ini nih, dari diskusi kita ini nih, apa yang sudah Bu Ugi bayangkan untuk meningkatkan performa dalam mengcoaching Bu Ugi kedepannya? Iya, betul. betul. Oke, mungkin kedepannya Bu akan saya belajar lagi, terus belajar gitu ya, melaksanakan sesi coaching gitu ya, latihan agar saya bisa menggali informasi sehingga saya bisa membuat pertanyaan yang bobot. Jadi saya ingin kedepannya saya bisa menggali lagi gitu ya informasi sebanyak mungkin dari coaching gitu ya, agar saya bisa nantinya membuat pertanyaan-pertanyaan yang lebih berbobot lagi, seperti itu Bu. Oh iya, kira-kira Bu Ugi ketika ingin menjalankan tindak lanjut Bu Ugi tadi, ada enggak bantuan atau sesuatu yang bisa mendukung itu? Oke, mungkin ada seseorang gitu ya yang untuk selalu mengingatkan gitu kan akan rencana-rencana saya itu. Ada guru senior di saya gitu ya yang bisa membantu di situ. Ada Pak Endang mungkin ya di situ. Dia selalu mengingatkan akan hal-hal yang perlu saya kembangkan, seperti itu Bu. Wah, baik sekali ya Bu Ugi ya. Bu Ugi punya rencana dan ada seseorang yang bisa membantu Bu Ugi. Masya Allah, keren lah pokoknya. Iya. Baik Bu Ugi, sebagai penutup apa yang Bu Ugi dapatkan dari proses kita tadi diskusi ini? Dari diskusi ini alhamdulillah saya sudah bisa melakukan sesi coaching gitu ya, dengan coaching yang antusias, sehingga apa yang menjadi unek-unek coaching itu bisa tercurahkan dan bisa terselesaikan juga gitu ya permasalahannya. Sehingga di sini saya merasa sudah sedikit tidaknya sudah membantu gitu ya teman atau rekan yang mau di coaching gitu ya, yaitu seperti itu Ibu. Wah, hari ini pokoknya kita semangat semuanya, kita Masya Allah. Baik Bu Ugi, mungkin itu saja ya hasil dari pengamatan saya sudah sampaikan, dan sepertinya cukup ya Bu Ugi ya untuk diskusi kita kali ini. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi ya Bu Ugi ya. Bu Nopita juga ya. Iya, baik Bu Mari. Iya, sama-sama Bu Ugi, Bu Nopita. Terima kasih.